Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya yakin bahwa Anda telah berulang kali mendengar sabda Tuhan tentang dua hukum utama, yakni cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Kira-kira sudah berapa kali? Pasti enggak terhitung. Sudah dipraktekkan? Pasti sudah dipraktekkan meskipun belum sempurna. Oleh karena itu saya ingin mengajak sekali lagi, saya katakan sekali lagi kita mendalami ini. Mengapa saya katakan sekali lagi? Karena besok kita enggak tahu masih hidup atau enggak. Yang pertama, mengapa cinta kepada Allah menjadi hukum utama dan terutama? Kita lihat segala yang indah, segala yang bijaksana dan yang adil hanyalah pantulan dari keagungan Allah. Tidak ada makhluk yang mempunyai maknanya sendiri lepas dari Allah. Apalagi manusia, ia tercipta dan hidup karena napas Allah. Oleh karena itu tanpa Allah, manusia tidak hanya menjadi hampa, tetapi juga mati. Manusia hanya mempunyai arti dan hidup manusia menjadi bermakna hanya dalam Allah. Kita ingat Santa Teresa dari Kalkuta. Dari sisi fisik, ia sudah tua, badannya bungkuk dan tidak cantik. Tetapi tidak ada orang yang tidak kagum kepadanya. Bahkan dia sering disebut seorang santa meskipun masih hidup. Orang-orang miskin, terlantar, tertindas, sakit menjijikkan, selalu melonjak kegirangan setiap bertemu dengannya. Bahkan seorang gelandangan yang sekarat berkata, "Bertahun-tahun aku hidup seperti sampah, tetapi hari ini di pangkuanmu Ibu, aku mati seperti malaikat." Kenapa hidupnya bisa begitu indah? Satu-satunya alasan adalah cintanya kepada Allah. Dia memakai lututnya untuk bekerja dengan berkata, "Aku sedikit bekerja, sedikit tidur, sebagian besar adalah doa." Dari situlah dia memiliki energi yang luar biasa yang memampukan dirinya untuk tegak berdiri dikala diterpa badai tantangan kehidupan. Hanya dalam aliran cinta Allah yang ia alami, ia bisa memancarkan keindahan hidup. Dan tanpa Allah, meski begitu hebat sekalipun, tak pernah bisa menyentuh hati orang-orang sekitarnya. Itulah jawaban mengapa cinta kepada Allah menjadi utama dan terutama. Yang kedua, mengapa cinta kepada sesama berdampingan dengan cinta kepada Allah? Yesus hari ini meminta kepada kita para muridnya supaya mencintai sesama seperti diri sendiri. Hal ini bisa mengandung dua arti. Arti pertama, cinta kepada sesama itu akan mungkin terjadi bila manusia bisa mencintai dirinya sendiri. Dan manusia bisa mencintai dirinya sendiri apabila dicintai oleh Allah secara nyata. Dan arti yang kedua, sesama itu bukanlah terpisah dari diri kita. Namun sesama itu adalah aku yang lain. Maka kalau aku membenci orang lain,
sebenarnya aku sedang membenci diriku sendiri. Dari sini menjadi jelas, cinta kepada Allah akan mengalir dalam cinta kepada sesama. Cinta kepada sesama itu adalah luapan hati akibat cinta kepada Allah. Dengan berlaku demikian, ketika aku berbuat baik, aku bersedekah, aku berbagi kasih, aku mengampuni, tidak membuat manusia lantas merasa aku sungguh telah berjasa. Tetapi semua itu adalah gerakan otomatis karena berjumpa dengan Allah dalam diri orang-orang sekitarnya. Melalui cara yang demikian, sesama bukan lagi musuh yang harus ditindas, bukan ancaman sehingga harus dibunuh, bukan lebih rendah maka ditindas, bukan saingan sehingga harus dikerdilkan, bukan budak sehingga diperlakukan sesuka hati. Apapun bentuknya, bagaimanapun kelakuannya, seorang yang mencintai Allah dan seorang yang terdorong secara otomatis meluapkan cintanya kepada sesama adalah orang-orang yang tidak jauh dari kerajaan Allah. Disinilah kita dapat melihat cinta kepada sesama yang berdampingan dengan cinta kepada Allah ini menjadi keunggulan dalam seluruh hidup kita karena membawa seluruh diri kita. Yang ketiga, tidak jauh dari kerajaan Allah. Terhadap ahli Taurat yang memahami dengan bijaksana perintah yang paling utama ini, Yesus mengatakan, kamu tidak jauh dari kerajaan Allah. Berarti Anda juga orang yang tidak jauh dari kerajaan Allah. Mengapa? Karena pagi-pagi buta Anda sudah datang di gereja ini. Dan kemudian mendengar secara serius tentang sabda Tuhan ini, serta berusaha mengerti tentang perintah utama ini. Persoalannya adalah Anda mau dekat atau semakin menjauh. Jadi Anda sudah tidak jauh dari kerajaan Allah. Persoalannya mau lebih mendekat atau malah menjadi lebih jauh. Semua itu sangat tergantung dari praktek yang Anda lakukan. Oleh karena itu, hidup yang sungguh-sungguh membahagiakan adalah hidup yang dipersembahkan seluruhnya kepada Allah. Dan persembahan kepada Allah ini akan sungguh-sungguh mempunyai makna yang sesungguhnya apabila dipertaruhkan demi kebahagiaan dan juga demi keselamatan sesama. Dalam kedua hal ini, kita tidak hanya dekat dengan kerajaan Allah, melainkan sudah mulai masuk dalam kerajaannya. Oleh karena itu, selamat berjuang menaati hukum utama dan terutama ini, dan selamat mewujud nyatakan di dalam kehidupan yang nyata sehari-hari. Tuhan memberkati.